like we used to do. Selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah pengujian data pada aplikasi Stata. Yang pertama kita akan memilih menu file, lalu import Excel spreadsheet, lalu kita browse, masukkan datanya, lalu open. Lalu kita memilih opsi import first row as variable names, lalu oke. Kemudian kita akan memberitahu pada Stata bahwa data yang kita gunakan adalah time series dengan memilih menu statistik, time series, setup and utilities, declare dataset to be time series data. Lalu time variabelnya kita pilih tahun, dan time unit and display format for the time variabelnya yearly, lalu oke. Kemudian kita akan meregres variabelnya. Setelah muncul datanya, maka kita akan melakukan uji asumsi klasik normalitas dengan memasukkan keyword pada komen, yaitu maka dapat dihasilkan table skewness and kurtosis test untuk normalitinya. Selanjutnya kita akan melihat uji normalitas skewness kurtosis Jar-Quebera test. Nah, tapi pada aplikasi Stata ini tidak bisa dilakukan uji secara bersama-sama, tetapi kita harus mengujinya secara satu persatu dengan memasukkan keyword di komen JB dan variabelnya. Dapat dilihat bahwa Jar-Quebera normality test pada UMP sebesar 3,81 dan chi-square sebesar 0,1488 yang menghasilkan H0 normality atau residunya tersebar normal. Selanjutnya akan melakukan hal yang sama pada variabel IPM. Dapat kita lihat Jar-Quebera normality testnya sebesar 2,906 dan chi-square-nya 0,2339. Menghasilkan HO-nya normality atau residunya tersebar normal. Selanjutnya pada variabel TPT dapat dihasilkan Jar-Quebera normality testnya yaitu 1,92 dan chi-square-nya 0,3828 yang menghasilkan H0-nya normalitas atau residunya tersebar normal. Selanjutnya kita akan menguji uji asumsi klasik yaitu deteksi multikoliniaritas dengan menggunakan nilai VIF. Biasanya kita akan memasukkan keyword pada kolom komen untuk mendownload VIF-nya dengan memasukkan apabila terdapat warna merah, maka VIF-nya sudah terinstall pada aplikasi Statanya. Selanjutnya kita akan memasukkan regresinya secara ulang. Setelah meregresi, maka kita akan memasukkan keyword VIF-nya untuk melihat nilai VIF-nya. Maka dapat dihasilkan nilai VIF-nya sebesar ini. Biasanya kita menggunakan VIF centered, maka kita akan masukkan pada keyword yaitu dihasilkan nilai stat pada VIF-nya sebesar ini. Selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah untuk mengobati apakah nilai VIF yang besar ini atau terdeteksi multikoliniaritas ini bisa mengecil dengan memasukkan keyword pada komen
dan variabelnya. Nah, terdapat kesalahan. Bentar. Setelah kita memasukkan keyword orto yang benar, maka kita selanjutnya akan meregresi ulang variabelnya. Selanjutnya kita akan masukkan VIF-nya. Maka dapat dilihat bahwa VIF-nya bernilai sama. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji heterokedastisitas dengan uji Bruce-Pagan dengan meregresi ulang. Setelah meregresi ulang, maka kita akan memasukkan keyword stat head test Nah, dapat kita lihat bahwa Bruce-Pagan-nya chi-square-nya senilai 1,98 dan probabilitas chi-square 0,3711. Sini menunjukkan variabel tersebut memiliki varians yang konstan dengan melihat nilai probabilitasnya yang lebih kecil dari tingkat signifikannya, yaitu 0,05. Lalu kita akan menguji dengan uji White. Maka kita akan memasukkan pada keyword comment dapat kita lihat bahwa uji White pada homoskedastisitasnya chi-square-nya bernilai 6,32 dan probabilitas chi-square-nya 0,2762. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu autokorelasi dengan uji Durbin-Watson. Kita akan meregresi ulang terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memasukkan pada keyword pada komen, yaitu ini kita untuk memberitahu kepada Stata bahwa kita menggunakan variabel waktu atau time series. Selanjutnya kita akan masukkan
Selanjutnya kita akan memasukkan pada komen, yaitu maka menunjukkan bahwa data yang kita gunakan adalah 31 tahun dengan delta 1 per unit. Setelah itu, untuk menguji autokorelasinya, kita bisa memasukkan pada keyword comment, yaitu maka dapat dihasilkan bahwa Durbin Watson statistiknya yaitu 3,31 dengan nilai 0,965647. Lalu untuk mengetahui apakah daerah ini ditolak atau tidak ditolak, maka kita bisa menguji pada Excel dengan membandingkannya pada data tabelnya, atau bisa juga menggunakan uji dengan memasukkan pada keyword pada komen, yaitu mengulanginya dengan mengetikkan estate di Godfrey like 1, lalu kita memblok angka satunya, lalu enter. Maka dapat dihasilkan likes-nya yaitu chi-square-nya 7,960, df-nya 1, dan probabilitas chi-square-nya 0,0048. Pada aplikasi Stata dan pada time series itu biasanya menggunakan dual like, yaitu kita akan memasukkan keywordnya lagi, like 2, dan kita akan memblok angka 2-nya, lalu enter. Dapat kita lihat bahwa estate di Godfrey Lake 2-nya pada Bruce Godfrey LM testnya ini chi-square-nya bernilai sebesar 9,668, df-nya 2, dan probabilitas chi-square-nya 0,0080. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian data tadi menggunakan aplikasi yang berbeda, yaitu aplikasi eViews. Yang pertama, kita copy dulu data kita yang 31 tahun tadi, lalu kita buka eViews. Karena kita menggunakan data time series, maka kita menggunakan workfile struktur type-nya yaitu date, regular, frequency, di mana start date-nya itu dari 1994 hingga 2024. Setelah itu kita pencet quick untuk memasukkan data tadi, empty group. Nah, kita F, maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita name terlebih dahulu grup 1, kemudian kita proc make a question, kemudian kita regresikan, yang dimana koefisiennya ini kita taruh di sebelah UMP, maka akan menghasilkan hasil regresi seperti ini. Kemudian kita akan menguji, pertama-tama kita akan menguji normalitas untuk data ini dengan cara hasil regresi tadi kita name dulu sebagai equation 1, kemudian kita proc, kemudian kita objek, copy objek, kemudian view, kita pilih residual diagnosis dan histogram normality test. Maka akan muncul grafik normalitas dari hasil data tadi, yang dimana untuk menyimpannya agar tidak berubah kita freeze terlebih dahulu, baru kita name yang ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji. Kemudian kita akan melakukan uji multikolinearitas dengan cara kita hasil regresi tadi kita klik view, kemudian kita pilih koefisien diagnosis dan memilih varian inflation factor. Ini adalah hasil dari multikolinearitas data tadi. Selanjutnya gunakan autokolerasi dengan cara hasil estimasi tadi kita klik view, lalu kita pilih residual diagnosis lagi
dan serial correlation LM test. Klik OK. Nah, maka ini akan menghasilkan autokolerasi, yang dimana yang kita lihat tuh adalah Durbin-Watson stats-nya. Nah, yang terakhir kita akan menguji heteroskedasitas, yaitu dengan cara view residual diagnosis. Kita pilih yang heteros, kita pilih yang Bruce Pagan Godfrey. Nah, untuk pengujian ini kita bisa menggunakan dua, yaitu menggunakan Bruce Pagan dan kemudian kita bisa menggunakan metode yang white dengan cara residual diagnosis lagi. Kita pilih heteroskedasitas test, kemudian kita pilih yang white, maka akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, hasil interpretasi dari uji normalis ini hasilnya menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera yang sebesar 1,768 kurang dari nilai chi-square tabelnya sebesar 5,991. Dengan demikian, H0 diterima, yang berarti bahwa pada tingkat signifikasi 5% atau 0,05, residual dari mode regresi tersebut tersebar secara normal, atau bisa kita lihat dari probability-nya sebesar 0,4131, di mana lebih dari 5% atau 0,05 yang bisa kita simpulkan bahwa residual tersebar secara normal dari mode regresi Y dan X1 serta S2 berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk hasil interpretasi multikolinearitas, ditunjukkan bahwa nilai VIF pada variabel X1 sebesar 1,361757 dan variabel X2 sebesar sama. Artinya, nilai VIF berada dalam rentang 1 hingga 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini mengalami multikolinearitas rendah. Dengan demikian, dapat diputuskan bahwa variabel independen X1 dan X2 memiliki hubungan linear yang wajar dalam model regresi yang digunakan untuk menjelaskan variabel dependen Y, yaitu upah minimum provinsi. Selanjutnya, untuk uji autokolerasi, kita menggunakan metode Durbin-Watson dengan tingkat signifikasi sebesar 5%. Nah, dari hasil yang ditunjukkan, Durbin-Watson statnya sebesar 1,9121. Nah, di situ kita sudah dituliskan pada signifikasi 0,05 dapat diketahui N-nya 31, K-nya 2 dengan DW stat 1,9698. Nah, setelah kita lihat di tabel Durbin-Watson, itu DL-nya itu sebesar 1,297, DU-nya sebesar 1,570. Kemudian 4 dikurang DU sama dengan 2,73703 dan 4 kurang DL sama dengan 2,43. Sehingga kesimpulannya berdasarkan hasil D-nya sama dengan 1,969 itu lebih besar dari 1,570 atau lebih besar dari DU-nya, atau D-nya terdapat di antara DU dan 4 min DL. Maka bisa kita simpulkan bahwa tidak ada masalah autokolerasi, yang berarti hal ini memenuhi syarat asumsi klasik. Nah, yang terakhir untuk interpretasi hasil dari uji heteroskedastisitas, kita hanya menjabarkan uji, yaitu uji White. Mengapa? Karena untuk uji Bruce Pagan itu kurang relevan. Untuk hasil yang lebih akurat dan relevan itu di data kami menggunakan uji White yang dimana disarankan lebih akurat dan relevan. Nah, dari hasil ini bisa kita lihat bahwa nilai chi-square hitung yang diperoleh adalah sebesar 6,321648, sedangkan nilai chi-square tabel pada taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan adalah 5, adalah sekitar 11,07. Karena nilai chi-square hitung lebih kecil dari nilai chi-square tabel, yaitu 6,321648, itu lebih kecil dari 11,07. Ini adalah chi-square tabel yang sudah kita hitung di Excel. Maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya bisa diterima, yang berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa regresi antara Y sebagai variabel dependen dan X1 serta X2 sebagai variabel independen memenuhi asumsi homoskedastisitas.